Jauh lebih mudah kalau kita tuh menggantikan pemimpin yang amburadul, ya nggak? Jokowi adalah presiden yang akhirnya membuat Indonesia tuh bangkit kembali. Good morning gengs, welcome back to the vlog. Happy Valentine's Day. Hari ini tanggal 14 Februari. Nggak cuman kita merayakan Happy Valentine's Day, tapi ini hari yang penting untuk Indonesia karena kita akan melakukan pemilihan umum untuk menentukan siapa presiden selanjutnya. Dan aku juga ingin membicarakan seorang pemimpin hari ini yang namanya Yosua. Di vlogku sebelumnya aku udah bahas tentang Yosua dan Musa. Oke, jadi kalau kalian belum nonton vlogku yang sebelumnya, aku link di bawah, kalian silahkan nonton dulu biar bisa nyambung sama vlog yang hari ini. Pada intinya adalah tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan dipimpin oleh Musa. Kemudian penggantinya Musa adalah Yosua. Siapa sih Yosua itu? Oke, yuk kita bahas siapa itu Yosua. Kalau kalian lihat aku nggak terlalu sering lihat di kamera, itu karena aku lagi nyiapin sarapan untuk anak-anakku. Oke. This is going to be a bit longer story than usual, so I hope you enjoy every little things. Kita bahas betapa luar biasanya Tuhan menyemangati Yosua untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Yosua itu pertama kali disebutkan di dalam Keluaran 17 ayat 9, ayat 10, kemudian ayat 13. Di sana itu Musa nyuruh Yosua untuk memimpin bangsa Israel melawan orang Amalek. Oke. Jadi itu pertama kalinya disebutkan dan dia disuruh untuk berperang. Yang kedua itu Yosua disebutkan di dalam Keluaran pasal 24. Nah, di sana disebutkan Yosua adalah abdi Musa. Aku cari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, abdi adalah pelayan atau hamba atau budak tebusan gitu. Dalam kasus ini kita anggap aja Yosua adalah pelayannya Musa. Tapi jangan salah, ini bukan pelayan biasa-biasa aja. Jadi dia itu ikut Musa. Jadi Musa pergi bertemu dengan Tuhan, dia ikut gitu. Jadi dia ada di sana. Yosua pun adalah salah satu mata-mata yang pergi mengintai negeri Kanaan. Di dalam Alkitab itu ada satu kitab namanya Kitab Yosua. Di dalam Kitab Yosua itu berisi perjalanan Yosua memimpin bangsa Israel. Di Yosua pasal 1 itu Tuhan bilang gini, Yosua, siap-siap, karena kamu akan memimpin bangsa Israel ini masuk ke tanah yang sudah aku janjikan. Terus Tuhan bilang, jangan khawatir, setiap tempat yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milikmu. Tuhan juga bilang, seorang pun tidak akan dapat tahan menghadapi engkau. Seperti aku menyertai Musa, aku pun akan menyertai kamu. Bahkan di dalam pasal 1 aja, itu Tuhan sampai berulang kali bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kayak kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan gak cuman Tuhan loh, para pemimpin pasukan pun bilang sama Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kadang kita sebagai manusia, kita tuh tahu Tuhan ngomong dalam Alkitab jangan khawatir, tapi kita tuh lebih diyakinkan kalau sesama manusia yang ngomongin ke kita. Bahkan sebelum Yosua mulai melakukan tugasnya, kalau kalian baca kembali ke Ulangan pasal 31, di sana pun Tuhan sudah bilang, Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan tuh tahu banget loh betapa besar beban yang akan dipegang Yosua. Beban sebagai pemimpin, which is like pikirannya dia. Kemudian beban emosional dan beban mental. Yosua
itu menggantikan Musa. Oh, jangan main-main, jangan salah loh. Musa, orang yang pernah melihat rupa Allah. Itu satu. Kedua, dia pemimpin pertama. Ketiga, lewat dia Tuhan itu sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang luar biasa. Oke. Jadi, lu bayangin menggantikan seorang Musa akan jauh lebih mudah bagi Yosua kalau dia menggantikan, karena akan jauh lebih mudah kalau kita tuh menggantikan pemimpin yang amburadul, ya nggak? Jadi kalau ini rekam jejaknya udah sekeren itu, terus Yosua yang cuma abdinya, terus Tuhan bilang lu akan mimpin nih bangsa, ya bakal ketar-ketir lah. Belum lagi harus menghadapi orang yang suka membanding-bandingkan, ya nggak? Kalau di zaman itu mereka udah punya sosmed, lu bayangin aja, bisa nggak ya Yosua mimpin ini bangsa? Aduh, please deh. Jadi waktu aku baca Yosua pasal 1 tuh aku sampai kayak heran, like, wow, Tuhan tuh benar-benar tahu loh situasinya. Jadi Tuhan tuh benar-benar kayak nyemangatin Yosua banget. Kalian tahu Jokowi adalah presiden yang akhirnya membuat Indonesia tuh bangkit kembali. Jadi siapapun presiden selanjutnya untuk Indonesia, dia tahu minimal dia harus sama atau setidaknya lebih baik dari itu. Tapi nggak perlu khawatir, karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat Indonesia, apa yang terbaik buat kamu, dan dia akan selalu menyertai. Oke? See you in the next one. Bye.